Kelompok Brainkeeper yang diduga meretas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS menepati janji memberi kunci enskripsi ransomware yang menyandra PDNS. Dalam unggahan di akun X milik perusahaan keamanan siber Singapura Stealth Mode terungkap, Brainkeeper mengunggah kunci untuk membuka enskripsi PDNS. Kelompok ini memperingatkan bahwa industri data nasional membutuhkan pembiayaan besar. Mereka mengklaim sangat mudah membongkar data PDNS. Usai Brainkeeper mengunggah kunci, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan telah melakukan uji coba. Hasilnya, kunci tersebut berhasil digunakan sehingga Kemenkominfo sedang berupaya memulihkan seluruh data PDNS. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan, kan kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Yang saya sampaikan, saya dilaporkan, kuncinya bisa dipakai. Tapi ya maka itu aja, di contoh spesimen yang kita dapat. Apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu bisa berhasil mengambil data, nah data ini yang dikunci ini, kita cobain kunci itu yang dilaporkan. Lebihnya nanti tolong nanyakan ada tim dari, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis ya. Namun sebagai bentuk tanggung jawab atas peretasan PDNS, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abriani Pangrapan mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abriani, Ketua DPR Puan Maharani menyebut pejabat yang lalai soal peretasan Pusat Data Nasional patut bertanggung jawab. Menurut Puan, Presiden Jokowi juga perlu mengevaluasi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Itu hal yang menurut kami di DPR juga sudah dibahas di Komisi 1, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini. Jadi secara konkret dievaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab ya sebaiknya bisa mengevaluasi dirinya. Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden. Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tak terulang lagi. Presiden menekankan semua lembaga pemerintah harus melakukan pencadangan atau backup data. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Peretasan PDNS menjadi pengingat pentingnya penguatan kapasitas keamanan siber. Ketua Badan Siber Sandi Negara Hinsa Siburian mengakui Indonesia sangat kekurangan sumber daya manusia. Indonesia hanya mampu mencetak 100 ahli siber padahal kebutuhannya 8.000 orang. Jadi sudah tahun ini mungkin tahun kedua akan ada lulusan yang dari kurikulum yang baru. Jadi tidak menggunakan kurikulum lama yang hanya kripto. Jadi ini sudah kurikulumnya kurikulum siber, dan tentunya jumlahnya karena ini hanya sekolah kedinasan, kita hanya bisa mencetak sekitar 100 orang per tahun. Kita melihat kebutuhan sebenarnya dari sisi sumber daya manusia untuk tahun ini, untuk saat ini Indonesia itu butuh 8.000 yang berkualifikasi siber. Artinya ini kita hitung dari kebutuhan masing-masing kementerian lembaga sampai dengan pemerintah daerah. Kami kutip dari Landscape Keamanan Siber Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun lalu ada 1 juta lebih kasus serangan ransomware di Indonesia dan ada 1,6 juta penjualan data di situs jual beli data. Menariknya, data yang diserang termasuk yang diperjualbelikan di situs jual beli data adalah milik administrasi pemerintahan.
Pasca peretasan yang menyebabkan terganggunya layanan di 200 lebih instansi, pemerintah harus melakukan langkah konkret perbaikan. Jangan sampai pemulihan hanya mengandalkan kebaikan peretas. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah berhasil membuka lagi data PDNS dari kunci yang diberikan oleh peretas. Kita bahas, saudara, malam hari ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, namun masih belum bergabung malam hari ini, dan juga bersama pakar siber Alphonse Tanujaya. Selamat malam Pak Alphonse. Oh, Pak Bakri juga sudah bergabung. Selamat malam Pak Bakri. Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bakri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lagi mobile nih. Siap, baik. Terima kasih Pak Bakri. Saya ke Pak Alphonse dulu. Pak Alphonse, ini sudah diberikan kuncinya dan Kemenkominfo menyatakan sudah bisa begitu dipakai untuk membuka. Nah, pemulihan itu masih akan butuh waktu yang lama? Tergantung kesigapan PDN. Jadi memang mereka perlu ngetes. Jadi tools itu datang, dia jangan langsung dijalankan karena takut di dalamnya ada malware atau hal lainnya. Jadi mereka tes, tapi itu perlu cepat lah, itu dalam beberapa jam. Lalu untuk pemulihannya memang perlu berhati-hati per server itu dipulihkan. Jadi harusnya sih beberapa hari juga bisa up ya. Kalau untuk yang terenkripsi oleh Barbuk ini, nama malwarenya Brand Cipher, ini Barbuk ya, nama enkripsinya. Oke, tapi kalau Anda melihat ini kunci ini mungkin tidak sih ada jebakan di dalamnya begitu? Kalau dari sisi jebakan kita harus tetap berhati-hati. Jadi dia kasih aplikasi. Jadi kita bisa lihat banyak ahli di Indonesia yang bisa, ada Bung Yohanes yang banyak membantu. Bisa lihat, ambil kuncinya aja lalu kita buat aplikasinya sendiri, jadi aman. Karena yang penting diperlukan adalah kunci private-nya, kunci dekripsinya. Jadi kita pakai aplikasi kita, jangan pakai aplikasi dia, lalu kita decrypt data itu. Jadi harusnya sih itu bisa cukup aman, dan di Indonesia lebih dari banyak orang yang bisa mengerti itu lalu melakukan reverse engineering juga banyak sekali. Cuman kita harapkan dari Kominfo dan PDN terbuka dari memberikan kerjasama ya, jangan mau dibantu malah defensif gitu loh. Oke, saya ke Pak Bakri dulu. Pak Bakri, sejauh ini bagaimana laporan dari Kominfo ke DPR proses pemulihan data ini? Ya, baik, terima kasih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf ini lagi mobile ya, tentu kameranya tidak bisa maksimal. Jadi memang informasi setelah kemarin diadakan rapat dengan Kominfo dan Badan Cyber Nasional, sudah kita dapat info yang banyak ya, yang saya pikir sudah lebih dari cukup, karena memang betul terjadi saling bertanya, menjawab dan segala-galanya. Nah, kelihatan di situ memang kelemahan pemerintah kita akui dah. Kita akui baik secara keseluruhan maupun secara personal. Nah, tadi juga teman-teman dari DPR juga sudah meninjau ke pusat BSN di daerah Jawa Barat. Kita mendapat info terang benderang, memang kita akuilah bahwa kita itu belum siap dengan segala hal, dengan teknologi yang berkembang hari ini begitu canggih, tapi kita tidak siap dengan segala hal. Oleh sebab itu saya bisa menyimpulkan, Mbak, bahwa kita ambil hikmahnya semua inilah. Kita ambil hikmah semua ini, kita harus betul-betul siap. Nah, saya cuma menjadi pertanyaan saya, kok ini hackernya baik sekali gitu ya, sudah kita begitu ngasih passwordnya lagi. Nah, ini juga harus hati-hati. Ada apa di balik itu? Tentu ya, kalau mereka punyanya dari awal untuk merusak ini semua, saya pikir kalau dengan kebaikan ini juga kita harus hati-hati. Jadi, Pak Bakri, saya tahan Anda di sana. Saya tahan Anda di sana, maaf. Kalau Anda tadi menyebut ada banyak hal yang perlu diperbaiki setelah Anda mendapatkan keterangan terang benderang begitu DPR. Apakah itu? Apakah itu terkait dana ataukah terkait dengan manusianya atau SDM-nya? Ya, jadi gini, tadi kita dapat informasi pertama ya, dari SDM kita memang kurang. Jangan kita juga dapat informasi dari Pak Kepala BSN itu banyak sebenarnya orang-orang kita yang mampu untuk itu, tapi mereka lebih banyak direkrut oleh negara-negara lain, malah negara tetangga kita yang membutuhkan mereka. Yang kedua,
setelah mendengar tadi informasi yang maksimal betul hasil kunjungan kita, bahwa anggaran itu memang jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. Jadi informasi anggaran yang hampir 700 miliar itu setelah kita pilah-pilah ternyata fungsi untuk pencegahan itu memang kecil. Nah, banyak yang digunakan untuk pelatihan apa semua. Oleh sebab itu saya pikir ini merupakan kerja besar yang harus dilaksanakan oleh anak bangsa, bahwa tugas ini tidak hanya tugas daripada BSSN, tapi ini juga merupakan tugas masing-masing kementerian. Oke. Nah, harus gotong royong, tidak bisa ke satu orang. Oke, baik, saya tahan di sana. Pak Alfons, apakah Anda menduga akan ada serangan lanjutan? Harusnya sekarang sih udah di PDN sudah masih diisolasi. Kalau ke PDN sih rasanya belum ada serangan lanjutan, tapi kalau untuk institusi lembaga lain yang ada di internet ya serangan itu selalu akan ada, dan kita lihat bahwa dalam seminggu ini seakan-akan ada orkestrasi. Kenapa yang dikeluarkan ada Inavis, ada BAIS, ada Departemen Perhubungan, Departemen Kominfo, lalu ada hari ini ada yang malah karyawan dari salah satu vendor yang membocorkan rahasia akses itu. Jadi kenapa sepertinya ada orkestrasi nih pas lagi apa ada analisa PDN ini, Anda? lalu yang lainnya dimunculkan. Apa analisa Anda, Bung Alfons? Ya maaf. Apa analisa Anda, Bung Alfons? Apa yang terjadi? Ya kita perlu memperbaiki diri kita lah. Jadi kita memperbaiki pengamanan data, menyadari bahwa mengamankan data itu kita perlu mengubah kebiasaan. Jadi kebiasaan kita memandang data, jangan memandang itu sebagai satu berkah yang eksploitasi, disyukuri, tapi harus dipandang sebagai satu amanah yang harus dilindungi. Kalau kita merubah mindset kita, kita akan otomatis berusaha melindungi data yang menjadi amanah untuk kita lindungi. Oke, Bung Alfons, ini akan ada syarat ya diajukan oleh hacker ini, yaitu tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Nanti akan, kalau itu terjadi ada ancaman begitulah. Apa sih ininya, Bung Alfons? Anda lihat kenapa keluar seperti itu, ancaman yang seperti itu atau syarat seperti itu? Maksudnya Pertasnya ingin memastikan bahwa ini dia mau ngiklan sebenarnya, bahwa pemerintah harus mengakui, bukan pemerintah lah, pengelola PDN harus mengakui bahwa mereka bisa melakukan dekripsi data karena berdasarkan kunci dekripsi yang diberikan oleh Pertas. Jika pengelola PDN tidak mengatakan itu atau mengatakan bahwa mereka melakukan atas usaha sendiri atau bantuan dari pihak ketiga, nah mereka mengancam bahwa kami sudah punya data kamu, kita malah akan publis. Jadi kelihatannya mereka sudah lama bercokol di dalam PDN, yang sebenarnya juga menjadi satu pertanyaan besar. Kita tadi kira mereka cuma bercokol beberapa hari, lalu lempar satu skrip bisa mengenkripsi semua virtual mesin dalam waktu singkat, tetapi rupanya kalau mereka sempat mengunduh, artinya mereka sudah lama, berbulan-bulan ada di dalam PDN. Oke, baik. Kita tentu lihat terus bagaimana pemerintah berupaya untuk memulihkan data ini, termasuk juga bagaimana memperkuat cyber security kita. Terima kasih Bung Alfons Tanujaya dan juga terima kasih Pak Bakri sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.